Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mini Allah kami nalla birega. Hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi mamin ayamin, tidak ada hari-hari yang lebih baik man a'malus sholiha fihinna, untuk beramal soleh, ahabba minallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayami bil asri, kecuali pada hari-hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Dalam ayat lain disebutkan wal fajri wal layalin asar, demi waktu fajar dan hari-hari ke-10 di bulan Zulhijjah, hari-hari ke-10. Dalam tafsir Ibnu Katsir, inilah yang disebut dengan hari-hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah hari-hari yang mulia, di mana sebelumnya kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita mampu bagus, tapi kalau tidak mampu, di dalamnya ada hari Senin, di dalamnya ada hari Kamis. Senin kita puasa, berarti yang pertama sudah hormat pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berpuasa juga di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, sekalian bayar kalah, maka sekali kita puasa rapel 3 sekalian. Kamis bagus karena turfatul amal, amal diangkat setiap hari Kamis. Laporan pertanggungjawaban amal di hadapan Allah dilaporkan setiap hari Kamis. Sekali setahun bulan Syaban, maka begitu amal diangkat Nabi senang. Ayuhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, sannan nyawaku watun amalaku diangkat, saya lagi puasa di hari Kamis. Begitu amal diangkat, Allah bertanya dengan malaikatnya, amal apa? Dengan amal apa yang diangkat? Dengan amalan ibadah puasa. Malaikat pun malu-malu, siri-siri kiri hadaran Allah Subhanahu wa taala. Ngapa na siri-siri? Karena waktu nabi fajar rupa tawa. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan fil ard. Diciptakan manusia di dunia sebagai khalifah. Nah, karena malaikat untuk apa kau jadikan manusia? Antur poto manrage jilino. Asiba-siba di perang antar dunia, hancur ini alam karena ulah tangan-tangan manusia.
maka watunna amalakna diangkat sanna siri-sirina malaikata nasabak niatong ya atanna Allah Ta'ala niangkatna malakna ia lagi puasa di hari Kamis. Kenapa Allah tidak tanya zakat? Kenapa Allah tidak tanya kurban? Kenapa tidak tanya salat? Padahal itu adalah amalan yang utama. Karena inilah puasa yang dinisbatkan kepada Allah. As-sawma li wa ana ajazi bihi. Puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ikat kata ngaseng nalla taala irutta hanya sumpayang sambayang irutta ibadata risesena Allah Subhanahu wa taala. Kita haji ada yang saksikan irutta kinikan haji. Kita puas, kita zakat ada yang saksikan kepuji-pujian kita haji ada manasik haji, manasik irtta kinikan haji. Tetapi puasa siapa yang mau saksikan? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi Senin Kamis, ada puncaknya shaumu yaumu Arafah yukaffiru sanatil badiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Maka kita yang ada di Indonesia, yang ada di Limbung, yang ada di Tangke Bajeng, yang tidak berada di Arafah, wukufun Arafah, maka kita yang ada di Goa dan sekitarnya melaksanakan dengan puasa Arafah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Maka setelah salat, di penghujung salat kita jangan lupa Allahumma rzuqna fi ziyaratil haramain. Berikan rezeki kepada kami agar bisa mencium tanah Al-Haram. Jangan kami mati sebelum datang ke tanah Al-Haram. Jangan kami mati sebelum datang berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasara jigi buku magasing umur malabu untuk angon jogi butarang sebelum Nabi suki jawata kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya tentu hari ini adalah hari-hari ke-10 di bulan Zulhijjah ini. Banyak orang yang ingin sampai pada hari ini tapi tidak sampai karena ajal mendahului mereka. Ia sudah berdoa pagi, petang, siang, malam, Allahumma tawil alaina amarana, pakalapi umurku. Tapi lebih cepat keinginan Allah daripada doa yang dia sampaikan. Ada juga orang yang ingin sampai pada hari ini kumpul bersama dengan kita, tapi ia terbaring di rumah sakit. Ingin rasanya berbahagia di tempat kita bersama menunaikan sholat id, tapi ia terbaring di rumah sakit. Suara-suara takbir hanya bisa menembus lorong-lorong rumah sakit. Amati menjadi matana seolah-olah muncul penyesalan. Anggapan waktu ku gansing, tena ku pakai kegasingan kunne untuk aku siang meri kereng Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada hari ini diberikan nikmat hidup, nikmat iman, sehingga bisa lagi menunaikan sholat id di tempat kita ini. Mudah-mudahan lah tahun rabat tua tak rapi injaki, nah bisa kita menunaikan ibadah yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi anjo tuan tak anjo matea mungkin tahun lalu tak bayang injay muri-murina sereballa lalang kis si panganrian si tinruan si pacinik-cinik yang ngemakkala amoter ki batu lapasaanne tena menicinit idalegan kamaya biasa ya ni raka ni bawang ni jabat limanna tapi tena miri tampaka kimain jo amoter miri takasimbangan na Allah Subhanahu wa taala leba lingkari anja masole makambu gayu mat lampa mat tamam mutira. Tapi sabar ki sabak iya tena jantu namate antu mate tubuh naji sabak nakana Allah taala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau mengira ruhnya orang beriman itu mati, dia tetap hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak menyadarinya. Maka kita tetap berkirim doa kepadanya sebagai pelipur darah di alam barza, tetesan embun di padang Sahara, air ke tenggorokannya. Allahumma gfirli wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Maka kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan umur yang panjang untuk bisa menikmati ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hadir pada pagi hari ini? Alladzi halakal mauta wal hayat. Diciptakan hidup dan mati untuk apa?
Hari ini ada orang yang bersalin di rumah sakit. Hari ini ada yang wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji inai kami nambajit tawfana risesena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pada pagi hari ini. Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi apakah jabatan itu kau gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pada pagi hari ini, Allah tidak pandang ini paling kalumannya, tapi apakah harta dan kekayaanmu kau gunakan untuk wa anfiqu, berkurbanlah, wa anfiqu, kau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pada pagi hari ini, Allah tidak pandang yang banyak anaknya, apa anakmu kau didik dengan kesolehan, seperti didikan Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum. Inain jo ia mintu orang yang bertakwa, tomanlah kamangi rikaraing Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut ini tertanam, maka pasti pejabat akan amanah. Kalau rasa takut ini tertanam, maka tidak ada anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Kalau rasa takut ini tertanam, maka tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Kalau rasa takut ini tertanam, maka tidak ada yang membiarkan anaknya jalan kepada yang bukan mahramnya. La yadkhulul jannata dayyus. Ya, jangan kau jalan kepada yang bukan mahramnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang mesti tertanam inni akhafullah, Allah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ala ajsadikum, Allah tidak pandang bentuk tubuhmu, walakin yanzuru ala qulubihim, tetapi yang Allah pandang adalah kecantikan hatimu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkumpul bertaubat, mensucikan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, jabatan itu kecil. Allahu Akbar, harta itu kecil. Allahu Akbar, anak itu kecil. Kekuasaan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong ketika kamu diberi kekuasaan. Karena kalau Allah mau cabut, yahdi liman yasha, pasti Allah akan cabut kalau dia mau kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertakbir mengagungkan tanggal 10, 11, 12 sampai 13 di hari-hari tasyrik, tetap memandangkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, walilham. Yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau manusia dipuji, jangan terlalu kepuji-pujian, jangan terlalu sombong. Ketika dipuji jangan sombong, dan ketika dihinakan jangan berputus asa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita bertakbir, takbir mulai di lapangan, takbir mulai di musalla, masjid, surau, takbir di dalam salat, Allahu Akbar. Setelah itu kita mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa qalu ittahadallahu waladan, subhanahu, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, katakan subhanallah, maha suci Allah. Yang mengatakan bahwa Allah punya bapak, punya ibu, yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyamakan sifat-sifat yang ada pada manusia itu tak layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berucap alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedipan mata, detakan jantung, ayunan tangan, ayunan kaki, kita bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat hidup. Sekiranya kamu mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha, maka kau akan tak sanggup untuk menghitungnya.
wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pakaian kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang di dirinya memiliki sifat sombong, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam dirinya memiliki sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mengulang cerita 3700 tahun yang lalu, yaitu pada masa-masa Babilonia atau masa-masa ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, tapi Allah gantikan dengan seekor kibas. Makanya Allah tak meminta seorang anak, Allah tak meminta seorang istri, Allah tak meminta seorang keluarga, anak yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta seekor onta, seekor sapi, seekor kambing. Itu pun pikiran terlalu panjang untuk memikirkannya untuk berkurban di sisi Allah. Sekiranya Allah perintahkan seperti yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan tak sanggup memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tetapi Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali yang sanggup dia pikul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cerita Ibrahim dan Ismail yang menanamkan bahwa Allah tidak menginginkan istrinya, Allah tidak menginginkan anaknya. Anak adalah harga yang paling tinggi, yang diminta 86 tahun setelah lahir anaknya diminta disembelih. Adalah ujian datang silih berganti. Untuk apa kita diuji? Supaya Allah menempatkan kita di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutrafu ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Jangan kau mengira bahwa orang berani berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Jadi ni coba giron nampanet tappa kari-karing Allah Subhanahu wa taala. Tergantung tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian tetap karena tetap pampang tentu beda tingkat percobaan. Pemakai atau paham agama yang sangat tertenang nambah agama tentu beda tingkat ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna asaddaqal bala wal anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fan amsal ubutulian nasi ala hasibaddin. Ujian yang terberat itu adalah ujian yang diberikan para nabi, kemudian aulia, kemudian ulama, ke bawah dan ke bawah bakal diuji setiap insan menurut keyakinannya memegang agama. Semakin tinggi ia berpegang kepada agama, semakin tinggi tingkat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim diuji. Ibrahim lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, makanya dia bergerak Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya diabadikan ketika kita salat mengucapkan tahiyat disebut 4 kali bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa namanya bersanding? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Idris? Kenapa bukan Nuh? Karena Ibrahim ini adalah bapak tauhid yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya sifatnya Ibrahim ini sering kita ucapkan dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang mana sifatnya Nabi Ibrahim? Hanifan musliman. Hanif, dia hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak condong kepada anak, tidak condong kepada harta, tidak condong kepada istri. Sekali Allah berperintah, Ibrahim hanya mengucap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musliman, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, orang Yahudi, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Makana Ibrahim Yahudiyya walan Nasraniyya hanifan musliman
wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi hanif, hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban ini banyak memberi pelajaran kepada kita untuk memberikan apa yang kita cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kebaikan sebelum kau berikan apa yang kau cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita cari pagi, petang, siang, malam di boya talasatta timbur warak kalau bangi. Untuk apa semua itu? Kita gunakan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kau simpang akan membusuk, pakaian akan lapuk, akan dimakan oleh ulat-ulat. Tetapi harta yang kau nafkahkan di jalan Allah ini akan menolong kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru. Setelah kamu menunaikan salat, bertebaranlah kamu ke muka bumi ini. Untuk apa? Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bari basat ni bokoy balas sasrang, ia panang muntuluk balas sasrang. Tena mo tanalusur kiri kanan lampoy jana bin kasakabusu. Tapi begitu datang itu wujud syukur kita kepada Allah. Harta kita punya, wa anfiku, bersedekahlah, wa anfiku, nafkahkanlah, wa anfiku, berkurbanlah, wa anfiku, punya harta, berhajilah ke tanah suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan keimanan? Tidak cukup. Kita butuh harta dalam hidup ini. Maka salah satu yang dicintai oleh Allah adalah selalu menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salahkah kita menjadi orang kaya? Tidak salah, sepanjang kekayaan itu digunakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Erotonja sidak kain katana doiku nakana nabita wa in kulli takbiran bis sadaqah wa in kulli tahmidan bis sadaqah wa in kulli tahlilan bis sadaqah. Gantinya perbanyak kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Erotonnya haji natana kulle katana doiku man shalla subuh fil jama'ati, lebak kau sampai subuh, kemudian kamu duduk berzikir dengan tenang, tidak bergeser dari tempatmu, summa tuti ulis samsi, sampai naiknya matahari, maka ibadahnya sama dengan haji dan umroh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan setiap hari. Tetapi atau Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha thayyibun, Allah menyukai yang baik-baik, la yuqbalu illa thayyiban, punak boleh kau harta pakelumanyang yang halal dan thayyib. Karena kau dintenakan re anakmu, lalan ribalaknu pakan re anaknu sioy anakmu, yang masuk ke tubuhnya jadi darah, darah jadi daging, daging kemudian naik ke ubun-ubun, kemudian lanasfa'an bin nasiyah, telah kujerumuskan ubun-ubunmu, nasiyatin, anakmu gampang jadi penjahat, kadzibatin, sedikit-sedikit dia bohongi orang tuanya. Jadi bersumber dari harta yang kita jadi dari hasil korupsi, tanda tangan palsu, kwitansi palsu, tidak akan pernah itu baik-baik itu anak-anak, karena bersumber dari yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Kamu berdoa di hadapan Allah, ya Allah ampunkan dosaku, sarefat pidale, tetapi yang masuk ke mulutmu makanan yang haram, yang kau pakai pakaian yang melilit di badanmu pakaian haram, tena rapi pat doangan mai rigareng Allah Subhanahu wa taala, channelnya tidak nyambung karena sumbernya dari sesuatu yang diharamkan. Maka pada hari ini amal yang terbaik menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kena rimatkah doit tahallala, berteriak labbaik Allahumma umrah. Apa nakana malaikat la labbaik, tidak ada panggilan bagimu, tena pakiono, karena kau datang dengan uang yang haram, hasil korupsi, tanda tangan palsu, kwitansi palsu. Maka hajimu bukan haji mabrur, tapi haji magdud, haji kandolek kacian delo. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
pakailah sesuatu yang haram, karena doa berpengaruh dengan doa yang kita panjatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lembakin sembayang salat Id manigi anyaman li kurban. Maka rame-rame lah datang ke tempat, karena disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu berkurban 100 ekor unta. Ya, dia menjadi tukang jaganya sendiri. Allahumma rabbana taqabbal an Muhammad, tarime kurbanna Muhammad wa ummati Muhammad, dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kurban 100 ekor, 1 ekor unta sama dengan 1 ekor sapi Australia. 35 juta, berarti 3,5 M yang dikorbankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi berkurban sesuai dengan jumlah umurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun wafatnya, maka dia jagal 1 ekor unta sampai angka 63, berhenti di angka 63. Nabi serahkan kepada Ali, lanjutkan Ali. Sahabat tidak menyadari apa maksudnya. Ternyata Nabi berhenti karena diwafatkan oleh Allah pada usia 63 tahun. Saking inginnya Nabi tidak mau sisa hidupnya tanpa berkurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man wajada sa'afan la yudahi la yukrabanna musallana. Orang kaya tidak mau berkurban, kata Allah. Jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkurban tidak mengambil dagingnya, hanya hatinya yang diambil. Karena hatinya cepat matang. Bukti bahwa dalam hati kita bolak-balik, maka kita membaca, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kadang aman kadang kafir, maka tetapkan aku dalam agama yang benar di sisimu ya Allah. Karena hatinya cepat matang, disunahkan membagi sepertiga untuk ahlul bait, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk orang-orang fukara wal masakin. Biar kaya tetangga kasihkan, kalau dia tetangga kita. Tergantung mami, kalau dia mau tidak mau ambil serahkan, alhamdulillah. Tapi tetangga pun ni bagaikan ko serkupong kurokupong. Ani paling ngawa to kamayan sana ngawana. Dikasih 1 kupon na kanatina panaganna. Akhirnya pintu kulkas tidak bisa rapat. Karena saging daging lalang, saging bangkeng sabin sen pagi pakai muna. Maka itulah hadirin yang dimuliakan. Maka datang di sini tidak lain adalah datang melihat orang menyembelih kurban, tidak lain adalah menyaksikan bahwa penderitaan sapi adalah penderitaan sesaat. Tapi pun ikat mati sakarat, penderitaannya berlanjut terus. Sakarat mati dibangkitkan gini pukul dipapalaki misalnya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita datang menyaksikan berkurban untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, terutama sifat ngoa. Karena kenapa? Kalau temannya dikurbankan, itu sapi tidak bergerak, tetap tonjik angan renjeruku, karena itu namanya tidak ada sifat tolong menolongnya kepada sesama. Mudah-mudahan sikam mami katok baku pabatu, mudah-mudahan nasar jika umur bagasing umur malakmu untuk dirapikan tahun-tahun mabaji kari loriboko, dan digaukan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الكريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kepada orang tua kami. Kami tahu perjuangannya ya Allah. Ayahanda berjuang peras keringat, banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, demi cita dan harapan agar anaknya kelak bisa menjadi anak yang berguna. Ibu kami ya Allah, ketika dalam proses melahirkan kami, ia dihadapkan antara hidup dan mati. Ia mengandung dengan keberatan bertumpuk di atas keberatan. Belum cukup sampai di situ ya Allah. Kecilnya kami, ibu kami sulit tertidur karena tangisan kami. Ketika remaja kenakalan kami sering membuat orang tua menangis. Ketika dewasa masih sering hilaf dan salah menyakiti hati keduanya. Maka ampunkan keduanya ya Allah, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Demi Allah, tidak ada anak yang sukses kalau ia mendurhakai kedua orang tuanya. Allahumma rzuqna fi ziyaratil haramain. Berikan rezeki kepada kami ya Allah agar bisa mencium tanah Al-Haram. Jangan kami mati sebelum datang ke tanah Al-Haram. Jangan kami mati sebelum datang berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kami hanya berkirim salam lewat salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ingin rasanya kami berdiri di depan makammu ya Rasulullah sambil berucap Assalamu alayka ya Rasulullah, karena kami menginginkan syafaatmu yang besar di yaumil akhirat kelak nantinya. Maka lancarkan rezeki kami ya Allah seperti lancarnya air Zam-Zam mengalir di kota Al-Makkatul Mukarramah. Allahumma ja'alna auladana wa auladana sholihin. Jadikanlah anak kami seperti anak yang soleh dan soleha, seperti didikan Ibrahim kepada Ismail. Wa hafidil Qur'an was sunnah, penghafal Quran dan sunnah Rasulullah. Wa fuqaha fid din, paham agama. Mubarakatan hayatuhum fid dunya wal akhirah, berkah dunia dan akhiratmu di sisimu ya Allah. Allahumma ja'alna hadza baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negeri kami, kampung halaman kami, khususnya desa Tangkebajil, menjadi desa yang marhamah, yang dirahmati dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.